Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati para asatidz, para sepuh bini sepuh, Bapak Ibu sekalian, para jamaah salat Isya tarawih Masjid Al-Wahyu yang dimuliakan Allah. Mari kita bersyukur kepada Allah di petang hari ini kula panjenengan saged salat Isya tarawih berjamaah di hari yang ke-10 leres wae. Mudah-mudahan kita bisa terus istiqomah sampai akhir Ramadan. Amin. Para jamaah rahimakumullah, karena sudah 10 hari, sudah 9 hari kita puasa, insya Allah tubuh kita ini sudah mulai terbiasa. Kalau awal-awal puasa kemarin mungkin yang nggak biasanya puasa masih kaget. Maka sekarang sudah hitungan sepertiga kita menjalani puasa di Ramadan. Para jamaah rahimakumullah, 2/3 ke depan ini kita harus manage bagaimana lebih semangat, baik di waktu siang maupun apalagi di waktu malam, yaitu melaksanakan qiyamul lail. Para jamaah rahimakumullah, salah satu yang perlu kita manage untuk aktivitas kita selama Ramadan adalah manajemen tidur. Maka ada namanya hailulah. Hailulah niku maknanya tidur di waktu pagi. Ini enggak baik. Li'annahu yuhawwil bainana wa bainal arzaq. Tidur habis subuh itu menjauhkan kita dengan rezeki. Ada namanya ailulah, tidur setelah asar. Ini juga enggak baik karena memberikan dampak sakit kepada tubuh kita. Nah, yang perlu kita lakukan jamaah rahimakumullah, dan ini adalah sunnah yang banyak terlupakan, yaitu qailulah. Apa itu qailulah? Nama nisfan nahar, yaitu kita tidur di tengah siang. Apakah tengah siang itu sebelum zuhur atau setelah zuhur? Sebagian ulama mengatakan sebelum zuhur, sebagian lagi lebih mengutamakan ba'da zuhur, supaya zuhurnya itu nggak kelewat. Intinya antara 11 sampai jam 2 siang niku. Para jamaah rahimakumullah, mengapa qailulah ini dianjurkan oleh Rasulullah? Di dalam kitab Back to Sunnah nih, itu dijelaskan bahwa sebab di saat-saat siang itu terik matahari ini tidak bagus untuk kulit kita. Tapi kita ini jam segitu di dalam ruangan ber-AC, Ustaz. Sebenarnya bukan hanya kulit, tetapi jamaah rahimakumullah juga dampaknya pada pikiran kita, pada adolat tubuh kita, ya, itu perlu kita rehatkan. Dan ini adalah sunnah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan di dalam Al-Quran. Di antaranya ada ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi al-lail wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahari wabtigha'ukum min fadlih. Termasuk tanda-tanda kebesaran Allah adalah manamukum bil-laili. Kalian tidur di malam hari, wan-nahari. Kalian tidur di siang hari. Jadi tidur di siang hari itu adalah termasuk sunnatullah yang perlu kita tradisikan dan termasuk tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah rahimakumullah, mari kita lihat bagaimana Rasulullah SAW mengajak kita untuk berqailulah. Di dalam satu riwayat Rasulullah menyampaikan, "Qilu, tidurlah siang hari." Kenapa? Fa inna syayatin la taqil, karena setan-setan itu mereka tidak melakukan qailulah. Jadi kita diajak untuk menyelisihi setan. Kemudian Rasulullah mengajak para sahabat ini dalam sabdanya salah satu tadi itu, maka para sahabat punya kebiasaan itu. Jamaah rahimakumullah, ada cerita suatu hari Rasulullah itu ingin menemui mantunya. Maka beliau pergi ke rumahnya Fatimah, "Mana Ali?" Katanya Siti Fatimah, "Kana baini wa bainahu syai'un faghadabani." Tadi terjadi sesuatu yang kemudian membuat
dia marah. Kemudian katanya beliau, fakharaja falam yaqil indi. Kemudian dia keluar, katanya Siti Fatimah, dan dia tidak tidur siang indi di rumah. Ini menunjukkan bahwa kebiasaannya Sayyidina Ali setiap hari itu adalah tidur siang. Cuma karena tadi ada marah-marahan, ini bumbunya rumah tangga, ternyata putrinya Rasulullah itu juga mengalami ada hal yang tidak cocok suami istri. Kemudian siang itu Sayyidina Ali keluar. Lalu Rasulullah SAW perintahkan sahabat, coba cari di mana Ali, karena Rasulullah ada perlu sama beliau. Ternyata setelah dicari, tidurnya itu di masjid. Jadi tetap melakukan qailullah, tapi qailulahnya di masjid. Kemudian Rasulullah SAW masuk ke masjid menemui beliau, dan masjid zaman dulu tidak seperti kita, Bang. Masjid zaman dulu ya banyak debu, banyak sederhana begitu, sehingga sampai Rasulullah mengatakan kum Aba Turab, ayo bangun wahai ayahnya debu, maksudnya itu karena beliau tidur di masjid berdebu dan seterusnya. Jamaah rahimakumullah, ini salah satu dalil bahwa para sahabat ini punya kebiasaan untuk qailullah. Para jamaah rahimakumullah, ternyata qailullah ini 14 abad tahun yang lalu diajarkan Rasulullah, itu ternyata sudah menjadi kebiasaan negara-negara maju, Pak. Jadi saat saya membaca sebuah riset dari NASA, di sana disebutkan bahwa annas samah lil amilina bin naum, bahwa diperbolehkannya tidur bagi para pekerja di siang hari di kantor-kantor mereka tidak lebih dari 45 menit. Itu yazidu min kafaati amalihim binisbah 35%. Itu menambah semangat atau produktivitas mereka di dalam bekerja, karena mereka masih dalam waktu kerja. Itu ternyata etos kerjanya, produktivitasnya naik 35% daripada mereka yang tidak melakukan qailullah. Kemudian jamaah rahimakumullah, juga saya membaca di Cina itu ada undang-undang yang diakui bahwa pekerja itu punya hak untuk tidur siang. Jadi tidak bisa mereka itu kemudian diforsir kerja 8 jam mulai pagi sampai sore begitu tanpa istirahat. Ternyata mereka ada undang-undang yang memberikan hak para pekerja untuk tidur siang. Dan di Amerika ada ruangan khusus yang disiapkan untuk mereka melakukan tidur siang para pekerja. Subhanallah ya. Jadi padahal mereka ini kebanyakan non-muslim. Jamaah rahimakumullah, saya pernah supervisi kunjungan ke sekolah. Itu menarik, Pak. Ada di Makassar itu salah satu sekolah bonafit gitu ya. Ketika saya supervisi siang itu selesai, hampir mau zuhur itu, loh, kok ini ustazah kelasnya ini kok lampunya mati ya. Anak-anak ternyata kok menunduk semua ini, mereka sedang ngapain? Mereka sedang qailullah, Ustaz. Masya Allah, bagus ini ya. Bagus dilakukan qailullah sebelum zuhur kalau itu bersama, karena bisa dikondisikan untuk sholat jamaah zuhur. Kalau anak-anak dibiasakan sejak kecil qailullah, insya Allah hidupnya nanti ketika mereka tumbuh dewasa menjadi orang-orang yang produktivitasnya bagus. Para jamaah rahimakumullah, banyak fadilah yang dijelaskan tentang qailullah ini. Di antaranya adalah bahwa kita memberikan rehat kepada pikiran kita, fisik kita, apalagi ketika kita puasa. Asalkan waktu tidurnya itu hanya antara 10 sampai 40 atau 45 menit, Pak. Kalau tidurnya itu sampai 2 jam, 3 jam, nah itu nggak qailullah sudah. Dan itu berdampak. Nahan lapar, kemudian turu sampai mulai mari dhuhur sampai asar, Pak. Itu sudah nggak qailullah. Dan itu dampak positifnya qailullah sudah beda. Maka jamaah rahimakumullah, yang menarik lagi, nah ini yang kita temukan di dalam hadis Rasulullah SAW, dijelaskan oleh Al-Imam Asy-Syarbini, ya. Beliau mengatakan ya, sebab ini Ramadan itu kan malam itu kita qiyamul lail, Pak. Yusannu lil mutahajjid al-qailullah. Sangat dianjurkan bagi orang yang biasa melakukan tahajud itu melakukan qailullah. Kenapa? Karena hiya bimanzilatis sahur lis-shaim. Itu posisinya seperti kalau kita puasa itu sahur, Pak. Kalau kita puasa sahur, kan puasanya kuat insyaallah, gitu Bang.
Seperti itu kalau kita itu biasa qiyamul lail tahajud, itu dianjurkan untuk siangnya itu qailulah. Kenapa? Karena kita mengambil jatah tidur malam itu kita pindahkan ke siang hari. Logikanya demikian. Dan bahwa qailulah itu memberikan semangat untuk bisa lebih kuat bangun malam. Kalau setiap malam Ramadan ini kita qiyamul lail, apalagi nanti 10 terakhir itu jam 2 juga tahajud qiyamul lail, kita perlu melakukan qailulah dengan durasi yang ditentukan tadi. Insya Allah kita muwafaq untuk bisa maksimalkan siangnya puasa, malamnya qiyamul lail maksimal. Para jamaah rahimakumullah, 3 hal yang perlu kita pastikan terkait qailulah ini. Yang pertama, mari kita rutinkan qailulah yang terbaik sesuai dengan kajian-kajian tadi adalah ba'da zuhur. Kita setelah sholat zuhur jamaah, karena ada sahabat yang meriwayatkan kami biasanya qailulah dan makan siang itu ba'da zuhur. Supaya apa? Kira-kira ya supaya zuhurnya itu tidak kelewat. Kita lakukan qailulah ba'da zuhur. Kemudian jamaah rahimakumullah, kalau di barat, di negara-negara maju itu mereka melakukan itu, kita sebagai muslim punya spirit, maka kita perlu niatkan qailulah itu sebagai ibadah, sehingga kita mudah untuk bangun, dan terakhir ketika bangun kita punya kebiasaan baik berwudu. Dengan kita bangun qailulah berwudu, insya Allah betul-betul semangat kembali, dan puasa Ramadan betul-betul membuat kita lebih produktif. Mudah-mudahan Allah berikan taufik untuk kita semuanya. 2/3 sisanya Ramadan ini kita bisa maksimalkan, siangnya puasa, kerja produktif, dan malamnya tetap bisa melaksanakan qiyamul lail. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.